Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deka Antoni. Saya di sini akan menceritakan tentang perang saudara atau perang dingin di Kamboja. Nah, awal perang dingin di Kamboja itu pada tahun 1950 hingga 1960. Nah, pada saat itu setelah Perang Dunia II, Indochina, Vietnam, Laos, dan Kamboja menjadi arena perebutan pengaruh antara dua blok besar, yaitu blok barat Amerika Serikat blok barat yang dipimpin Amerika Serikat yang ingin mencegah komunisme meluas, dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Tiongkok yang mendukung gerakan revolusioner komunis. Nah, Kamboja saat itu dipimpin oleh dua pemimpin, yaitu Pangeran Norodom Sihanouk yang berusaha keras menjadi negara netral. Ia menolak ikut blok manapun, tetapi tekanan geopolitik sangat kuat. Nah, konflik di Vietnam merembet ke wilayah Kamboja, terutama karena Viet Cong dan Vietnam Utara sering melintas perbatasan untuk berperang melawan AS atau Amerika Serikat. Nah, upaya netralitas Sihanouk perlahan goyah karena ketegangan internal. Nah, pada kelompok pro-monarki dan kelompok nasionalis sayap kanan dan kelompok komunis Kamboja yang kelak dikenal sebagai Khmer Merah. Nah, jatuhnya Sihanouk dan perang saudara di Kamboja pada 1970 hingga 1975. Pada tahun 1970, saat Sihanouk berada di luar negeri, ia digulingkan oleh seorang jenderal pro-AS bernama Lon Nol. Kudeta ini memicu perang saudara Kamboja antara pemerintahan Lon Nol yang memimpin Republik Khmer didukung Amerika Serikat dan Khmer Merah. Kelompok komunis radikal yang dipimpin oleh Pol Pot didukung juga oleh Vietnam Utara dan Tiongkok. Nah, di sini juga ada beberapa negara yang ikut campur tangan terhadap perang Kamboja dan perang Vietnam. Nah, Amerika Serikat membantu Lon Nol dengan bantuan militer, serangan dari udara terhadap wilayah basis komunis. Namun, bombardir Amerika Serikat justru membuat banyak rakyat desa memihak ke Khmer Merah. Karena apa? Karena Khmer Merah sempat kehilangan tempat tinggalnya. Nah, pada 17 April 1975, Khmer Merah makin kuat karena merebut ibu kota Phnom Penh dan memenangkan perang. Nah, rezim Pol Pot dan genosida 1975 hingga 1979 setelah berkuasa, Khmer Merah membangun negara baru bernama Demokratis Kompuse. Nah, dengan visi ekstrem, yaitu menghapus kota, pasar, pendidikan modern, mengosongkan Phnom Penh total. Semua warga dipaksa menjadi petani, dan yang terakhir adalah agama, uang, dan keluarga dipisahkan. Jadi sekejam itu ya. Nah, hasilnya adalah salah satu genosida terburuk abad ke-20. Diperkirakan 1,7 atau 2 juta orang meninggal. Itu parah banget sih. Nah, akibatnya yaitu ada kerja paksa, kelaparan, dan penyiksaan, dan satu lagi eksekusi. Nah, rezim Pol Pot didukung oleh Tiongkok, sementara Vietnam yang berhaluan komunis tetapi rival Tiongkok semakin bersitegang dengan Khmer Merah. Nah, invasi Vietnam dan perang Kamboja pada tahun 1978 hingga 1979, Khmer Merah sering menyerang desa-desa Vietnam di perbatasan. Puncaknya pada 1978 karena kekejaman dan serangan lintas perbatasan. Vietnam menginvasi Kamboja. Pada Januari 1979, Vietnam berhasil menggulingkan Pol Pot dan mendirikan pemerintahan baru, yaitu bernama Republik Rakyat Kamboja atau biasa disebut People Republic of
Kampus yang dipimpin oleh para mantan anggota Kamar Merah yang membelot seperti Hun Sen. Perang di Kamboja memuncak atau puncaknya yaitu pada tahun 1979 hingga 1989. Meskipun Pol Pot tumbang, perang dingin justru makin panas di Kamboja. Yaitu tempatnya berada di terjadi di gerilya antara pemerintahan pro Vietnam yang didukung oleh Soviet dan 3 faksi perlawanan yang anehnya didukung AS, Tiongkok, dan negara ASEAN, yaitu ada Kamar Merah yang dipimpin oleh Pol Pot, Front Monarki atau Funci Pes, Loyalis Sihono, Kelompok Nasionalis Sayap Kanan atau KPNLF. Nah, dukungan Barat pada Kamar Merah saat itu terjadi karena logika perang dingin. Musuh dari musuh adalah teman, dan Barat ingin Vietnam atau Sekutu Soviet keluar dari Kamboja. Nah, Vietnam menduduki Kamboja selama 10 tahun yang menimbulkan krisis ekonomi besar, pengungsian, dan perang berkepanjangan. Berakhirnya perang dingin dan jalan damai pada tahun 1989 hingga 1993. Nah, ini udah hampir akhir-akhir dari perang dingin di Kamboja atau perang saudara di Kamboja. Nah, pada tahun 1989 Vietnam menarik seluruh pasukan karena tekanan internasional, krisis ekonomi di Vietnam, dan berakhirnya dukungan Uni Soviet karena reformasi Gorbachev. Nah, setelah itu negosiasi damai mulai berjalan. Nah, pada tahun 1991 mereka melakukan perjanjian Paris atau Paris Peace Agreements. Nah, semua faksi Kamboja menandatangani perjanjian damai Paris yang mengakhiri era perang. Nah, pada saat itu PBB masuk melalui UNTAS atau Unit Nasional Transnational Authority in Cambodia untuk melakukan gencatan senjata, melucuti senjata faksi-faksi, menyiapkan pemilu, dan repatriasi pengungsi. Nah, pada tahun 1993 pemilu utama pasca perang, pemenangnya adalah Partai Pro Monarki. Partai Pro Monarki yaitu Funci Pes yang membawa Sihono kembali menjadi raja. Nah, akhir perang dingin Kamboja dan sisa-sisa konfliknya yaitu walaupun damai mulai tercipta, Kamar Merah tetap bertahan di hutan hingga akhir 1990. Nah, pada tahun 1997 organisasi Kamar Merah pecah, dan pada tahun 1998 Pol Pot meninggal, dan pada tahun 1999 sampai tahun 2000 Kamar Merah mulai bubar total. Inilah akhir titik konflik bersenjata era perang dingin di Kamboja. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.